India ini baru memperpanjang kontrak, menambah kontrak, durasi kontrak pelatihnya. Igor Stimac menjadi 2 tahun, saudara-saudara, 2 tahun. Jadi mereka memang benar-benar puas dengan performa pelatih asal Kroasia ini sehingga mereka menambah masa kerjanya. Nah, ini akan menjadi ancaman yang serius bagi Malaysia nanti ketika pesta bola merdeka diselenggarakan, saudara-saudara. Karena India juga punya pemain-pemain yang menurut saya cukup bagus. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Dan seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, pasti akan ada yang kita perbincangkan, pasti akan ada yang kita bahas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di negara-negara serumpun, di Thailand, di Vietnam, di Indonesia, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, semua akan kita perbincangkan secara fair, sportif, jujur. Tidak ada muatan provokasi, kebencian, atau intimidasi. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang sudah basi maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Nah, dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang calon lawan Malaysia di pesta bola merdeka, di Merdeka Turnamen India. Nah, secara khusus kita akan membahas tentang India. India ini punya peringkat yang lebih bagus dari Malaysia. India akan dihadapi Malaysia di semifinal pesta bola merdeka. Mereka punya pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Mereka punya punya pelatih yang bagus, punya kualitas liga yang cukup bagus juga, dan mereka adalah tim yang secara kualitas sangat padu, sangat kompak. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, begini saudara-saudara, begini. FIFA Matchday ini akan kembali digelar. Nah, akan kembali digelar di bulan Oktober, tanggal 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, pokoknya tanggal-tanggal itulah. Tanggal-tanggal itu akan ada FIFA Matchday. Dan sebanyak negara menggelar pertandingan uji coba. Ada juga yang menghadapi pertandingan kompetitif. Di Eropa itu ada kualifikasi Piala Eropa 2024. Ada juga yang menggelar pertandingan uji coba biasa. Di Asia juga sama. Di Asia juga ada pertandingan uji coba biasa, FIFA Matchday biasa. Tetapi juga ada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara tim seperti Malaysia, tim seperti Thailand, tim seperti mana lagi ya, Jepang, Korea, itu mereka akan menggelar FIFA Matchday, pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan, sebelum nanti akan tampil di pertandingan yang sebenarnya di Piala Asia 2023 yang digelar Januari, maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup yang mulai November, saudara-saudara, November. Dan Malaysia ini menggelar yang namanya Pesta Bola Merdeka atau Merdeka Games, Merdeka Turnamen. Nah, istilahnya begitulah. Ini setelah terakhir itu sudah lama tidak diselenggarakan dan sekarang diselenggarakan. Ini adalah salah satu turnamen bergengsi di Asia Tenggara. Bukan hanya di Asia Tenggara, saudara, di Asia. Ya, pada masa lalu lah, pada masa lalu Pesta Bola Merdeka. Kemudian ada lagi di Thailand tuh Kings Cup. Kemudian di Indonesia itu ada Piala Kemerdekaan. Atau ada juga Jakarta Anniversary Cup. Di Korea itu juga ada piala Piala Presiden Korea atau apa. Itu dulu pada tahun 80-an, 90-an itu sangat bergengsi. Kemudian sekarang sudah tidak bergengsi lagi dan jarang digelar, dan Malaysia kembali menghidupkan Pesta Bola Merdeka dengan mengundang India,
Palestina dan Tajikistan. Dan Malaysia akan menghadapi India di pertandingan pertama, di semifinal, saudara-saudara. Jika Malaysia berhasil mengalahkan India, saudara-saudara, nantinya akan tampil di final menghadapi pemenang antara Tajikistan atau Palestina. Atau Palestina untuk memperebutkan juara Pesta Bola Merdeka, sekaligus mempertahankan rekor catatan 100% kemenangan Malaysia era Kim Pan Gong di home match. Di pertandingan di rumahnya Malaysia itu mereka selalu menang di era Kim Pan Gong, dan ini akan menghadapi tantangan dari India. Tetapi nanti kalau kalah dari India, Malaysia juga akan tampil di pertandingan perebutan tempat ketiga melawan yang kalah antara Palestina melawan Tajikistan. Nah, tetapi saya rasa Malaysia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan melawan India. Itu pasti, saudara-saudara. Karena mereka akan kembali bermain di Stadion Nasional Bukit Jalil setelah berapa bulan ya? Setelah berbulan-bulan lah menjalani perawatan, pergantian rumputnya rusak, kemudian diganti dengan yang baru, ditanam yang baru. Nah, sekarang tampaknya sudah mulai bagus dan siap digunakan untuk Pesta Bola Merdeka. Nah, ini lawannya adalah India. India bukan tim sembarangan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau tahu, di Malaysia secara peringkat India jauh lebih bagus dari Malaysia. Nah, ini kalau kita bicara peringkat ya, tetapi kan peringkat itu juga terkadang mengecoh, bikin silap, menipu, berbohong. Nah, tidak benar lah. Kadang peringkat yang tinggi belum tentu kualitas permainan di lapangan juga bagus. Nah, itu sudah banyak kasus contoh seperti itu. Misalnya Jepang mampu mengalahkan Jerman. Nah, kayak contoh-contoh seperti itu tidak selalu bisa dijadikan patokan. Jadi Malaysia akan menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi. Itu saja. India ini tim seperti apa, saudara-saudara? India ini tim seperti apa? India ini adalah tim yang sekarang dilatih oleh salah satu pemain legendaris Kroasia, Igor Stimac. Bahkan ya, sejak melatih tahun 2019 itu sekarang dia kontraknya baru saja diperpanjang 2 tahun ke depan. Itu karena prestasi Igor Stimac ini lumayan bagus bersama India. Dia juara di Piala Asia Selatan, SAFF, South Asian Football Federation, yaitu semacam piala AFF lah kalau di Asia Tenggara. Kemudian dia lolos ke Piala Asia. Kemudian performanya bagus. Igor Stimac ini juga menangani timnas India senior dan timnas India U23. Kayak Sintayong lah, kayak Philippe Troussier di Vietnam. Jadi semua di pelatih kepala, head coach. Jadi dia mengawasi semua pemain. Jadi itu lebih efektif dan efisien, dan hasilnya luar biasa, saudara-saudara. India berangkat dari dari negara yang peringkat middle class. Bukan middle class lagi, di bawah di Asia, kemudian merangkak mereka naik sekarang sampai di posisi 100-an. 100 ya, itu bagus sekali performa India di bawah Igor Stimac. Kemudian dia juga mengumpulkan pemain-pemain yang dari Indian Super League. Nah, India itu memang tidak punya pemain yang berbasis di luar negeri, tidak ada pemain abroad. Kalaupun ada sedikit dan tidak dipanggil ke tim nasional, tetapi mayoritas dari Indian Super League. Dan ini dikembangkan oleh Igor Stimac menjadi sebuah tim yang sangat padu, sangat bagus. Mereka punya pemain belakang dengan postur tinggi yang bagus. Kemudian cara bermain mereka adalah gabungan antara keterampilan individual dan sepak bola yang taktis, yang efektif. Kemudian taktik, strategi Igor Stimac ini juga luar biasa, karena pengalaman dia sebagai pemain maupun pelatih itu membuat India bisa bermain cukup bagus di zona mereka, di regional mereka, di Asia Selatan. Kemudian di Asia Barat itu India sebagai tim yang sangat bagus, saudara. Saudara-saudara penggemar sepak bola sejak lama, saudara-saudara pasti tahu siapa Igor Stimac ini. Igor Stimac ini adalah salah satu pemain generasinya Davor Šuker, Robert Prosinecki, Zvonimir Boban. Susah namanya. itu pemain-pemain generasi itu. Siapa itu yang
dulu pernah jadi pelatih Slaven Bilic. Nah, kayak begitulah generasi mereka adalah pemain yang jebolan Yugoslavia U20 waktu menjuarai Piala Dunia U20 tahun berapa ya? 89 atau tahun 91 ya? Pokoknya tahun-tahun 90-an lah, akhir 80-an, awal 90-an sebelum Yugoslavia bubar. Kemudian ketika Yugoslavia bubar, Yugoslavia pecah, Igor Stimac ini gabung ke tim nasional Kroasia. Kejutan pertama Kroasia di sepak bola itu kan waktu Euro 1996, Piala Eropa 1996. Wah, itu waktu itu dia bikin kejutan di situ. Waktu itu musim debut, pertandingan pertama Kroasia di Piala Eropa itu langsung memukau, langsung membuat banyak orang decak kagum lewat penampilan yang bagus, hasil-hasil yang bagus, hasil-hasil yang membanggakan. Dengan Igor Stimac ada di situ, Davor Šuker, Boban, Bilic, semua. Kemudian ya puncak prestasi dia ada waktu Piala Dunia 1998. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu sampai ke semifinal. Sampai peringkat 3 kalau nggak salah. Peringkat 3 atau peringkat 4 ya. Pokoknya sampai ke semifinal lah. Mereka mengejutkan, benar-benar mengejutkan, tampil bagus, tampil luar biasa. Dan itu membekas di hati maupun pikiran sebagian besar pemain Kroasia generasi itu. Walaupun sekarang mayoritas sudah pensiun, sudah jadi pelatih. Ada yang melatih di klub besar, ada yang melatih di klub kecil, ada yang melatih tim nasional. Ada macam-macam lah. Ada yang jadi pengurus di asosiasi sepak bola. Salah satu yang jadi pelatih ya Igor Stimac ini. Dan itu filosofi permainan dia waktu bermain dengan Kroasia itu benar-benar diterjemahkan dengan baik di India. Di India dan di beberapa klub yang sebelumnya pernah dilatih Igor Stimac itu, seperti Sepahan, seperti Zadar, kemudian NK Zagreb. Itu seperti itu. Jadi pola permainannya itu terlihat sangat bagus, sangat ya kayak kalau sudah lihat Kroasia waktu tahun 90-an, 96, 98 ini ya kurang lebihnya ya, walaupun tidak 100%, tidak mirip sekali tidak, tapi kurang lebihnya hampir sama dengan India, saudara. Selain Igor Stimac, saudara-saudara, pelatihnya India itu juga punya beberapa pemain yang sangat bagus. Strikernya sajalah, contohnya si Sunil Chhetri. Sunil Chhetri ini sudah bermain di tim nasional India itu sejak 2004. Sejak junior 2004, kemudian seniornya dia mulai 2005. Dan sampai sekarang belum pensiun. Usianya kalau nggak salah 39 atau 40 ya. Ya pokoknya segitulah umur-umur tua, seangkatan lebih tua dari Cristiano Ronaldo, lebih tua dari Lionel Messi, dan dia selalu rajin mencetak gol, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu ada 142 pertandingan dengan 92 gol. Gokil, saudara-saudara. Gokil. Di daftar pemain, dia adalah pemain ketiga, pemain aktif ketiga yang paling banyak mencetak gol setelah Cristiano Ronaldo dengan 123 gol dan Lionel Messi dengan 104 gol. Kalau secara total dia berada di posisi keempat. Ali Day itu 108 gol, ada di bawah Cristiano Ronaldo. Tetapi Ali Day dari Iran itu kan sudah tidak aktif. Jadi kalau pemain aktif ya hanya 3 ini. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Sunil Chhetri. 92 gol dari 142 pertandingan. Lionel Messi aja 104, Cristiano Ronaldo 123. Dan ya memang pemain-pemain yang sangat berpengalaman, punya jalan terbang tinggi, punya kemampuan walaupun usianya sudah tua, tetapi kecepatan dia, Sunil Chhetri ini mengandalkan kecepatan. Speednya bagus, terus pemainnya itu ngotot, bandel istilahnya. Dia mampu berebut bola, duel, mampu bertarung, memperebutkan bola, kemudian tidak takut untuk jatuh, tidak takut untuk terpental. Begitu dia jatuh dia akan bangun lagi, ngotot. Kalau bahasa Suriname itu ngeyel. Ngeyel. Jadi pokoknya militan, Spartan. Itu kelebihan Sunil Chhetri. Selain tentu saja kecepatannya. Dan di usia segini itu tidak ada tanda-tanda dia kecepatannya menurun, tidak ada tanda-tanda nalurinya hilang. Dia tetap sebagai pemain yang tajam. Dia sekarang main di klub Indian Super League Bangalore. Di Bangalore itu juga dia tetap menjadi pemain utama, saudara-saudara, sangat tajam. Dan Igor Stimac tetap memberikan kepercayaan kepada Sunil Chhetri itu untuk bermain. Nanti saudara-saudara, kalau Malaysia bertemu dengan India, nggak usah takut.
Nggak usah takut. Gunakan taktik dan strategi yang pas. Bermain kompak defense itu adalah salah satu yang solusi yang bisa membuat Malaysia tidak akan menderita gol melawan India. Saya sudah perhatikan itu, India itu memang kalau bermain taktis cepat, tetapi Malaysia bisa gini. Jadi nanti di awal-awal pertandingan, di awal-awal babak pertama, ketika pertandingan dimulai itu, saudara-saudara, nggak usah terlalu buru-buru langsung menyerang. Mungkin 30 menit awal atau ya 20-30 menit awal itu sabar dulu, mengamati India akan bermain seperti apa. Itu Malaysia defend dulu saja, nggak usah buru-buru menyerang. Faisal Halim kemudian Arif Aiman itu nggak usah diperintahkan untuk buru-buru, ya bertahan dulu, sabar, kemudian mengamati apa yang akan terjadi. Karena India itu biasanya kalau mereka menyerang itu ada lubang, ada celah di fullback, di sayap, back sayap atau fullback. Kadang mereka main dengan 4 back, kadang mereka main dengan 3 back. 3 back berarti 3-5-3 atau 3-5-2. Itu kadang atau 4-4-2. Nah, kalau dia main dengan 3-5-2 itu sayapnya ini, wingbacknya ini terkadang sangat terlambat untuk mundur. Begitu pula ketika main dengan 4 back. Nah, ini adalah celah yang bisa digunakan Malaysia untuk mengeksploitasi pertahanan India. Syaratnya yaitu tadi seperti yang saya bilang, nggak usah buru-buru menyerang, sabar dulu, diamati, dilihat dengan seksama, diobservasi, istilahnya begitu. Diobservasi di belakang, kemudian nanti bola diserahkan. Karena Malaysia punya kelebihan itu ada pada pemain dua sayap ini, Faisal Halim dan Arif Aiman. Faisal Halim dan Aiman secara postur mereka kecil, tidak terlalu tinggi, tetapi secara eksplosif. Pemain eksplosif, punya keterampilan teknik bagus, punya manuver yang bagus, lincah, punya umpan-umpan, punya apa ya? Ya pokoknya bagus lah, mirip Salil Ramdhani, kurang lebihnya seperti Salil Ramdhani, seperti Andi Firmansyah ketika masa kejayaan, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengeksploitasi sektor sayap belakang India, saudara-saudara. Eksploitasi dari sayap itu, saudara-saudara, Malaysia itu bisa melancarkan skenario bola mati, free kick, tendangan bebas langsung maupun tendangan tidak bebas langsung, corner kick, apakah itu free kick, kemudian penalti. Kalau penalti sudah pasti. Ya pokoknya itulah tendangan-tendangan bebas, direct free kick maupun indirect free kick itu bisa dimanfaatkan dengan bagus. Karena Malaysia saya lihat punya beberapa pemain dengan postur yang cukup tinggi yang bisa berduel heading di kotak penalti. India juga punya beberapa pemain yang posturnya tinggi, tetapi itu juga bisa menjadi celah. Apalagi kalau kita lihat India ini pemainnya itu, pemain belakangnya itu yang nomor berapa itu, ada itu satu pemain itu dia menurut saya terlalu lambat. Memang posturnya bagus, tinggi, tetapi reaksi dia itu terlalu lambat. Ini bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengeksploitasi pertahanan India menggunakan indirect free kick maupun direct free kick. Apakah itu sepak pojok, tendangan sudut, corner kick atau apalah, pokoknya itu bisa menjadi salah satu senjata yang diandalkan Malaysia. Dan saya rasa Kim Pan Gon sudah tahu, dan peluang Malaysia untuk mengalahkan India itu besar sekali. Selain secara teknis Malaysia punya permainan yang lumayan lah, buktinya mereka bisa menahan imbang Cina dan Suriah di away games. Kemudian pertandingan home games itu mereka menang terus di era Kim Pan Gon. Kemudian pemainnya juga semakin solid lah. Kim Pan Gon tidak banyak melakukan perubahan, sehingga secara teori itu kompak, sudah padu, dan ya tinggal kita petik hasilnya saja. Dan saya percaya itu Malaysia bisa mengalahkan India, kemungkinan juga bisa menjuarai pesta bola merdeka. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional India, India National Team yang akan bertanding menghadapi Harimau Malaya di Pesta Bola Merdeka, di Merdeka Turnamen, di Merdeka Games. Minggu ini akhir minggu depan.
minggu ini ya. Ya itulah. Kita tadi sudah membeberkan bagaimana mereka punya pelatih yang sangat berpengalaman asal Kroasia. Igor Stimac adalah pelatih yang dulu mantan pemain. Dia adalah anggota generasi emas Kroasia bersama Davor Šuker, bersama Robert Prosinecki, bersama Alen Boksic. Dia juga pernah jebolan tim nasional Yugoslavia Junior U20 kalau nggak salah. Setelah menjadi pelatih juga dia melatih beberapa klub yang cukup tangguh sebelum akhirnya terbang ke India. India juga punya beberapa pemain yang yang bagus lah. Salah satunya si Sunil Chhetri. Kemungkinan juga Sunil Chhetri akan dipanggil saudara-saudara karena belum ada tanda-tanda pensiun. Nah, usianya sudah 39 tahun dan dia menjadi pencetak gol terbanyak di bawahnya Cristiano Ronaldo kalau nggak salah. Pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak di bawah Cristiano Ronaldo. Dan ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi Malaysia ketika akan menghadapi India. Walaupun catatan pertandingan India dalam beberapa pertandingan FIFA Matchday terakhir ini tidak terlalu bagus. Tetapi ini akan menjadi pertandingan yang menurut saya akan kompetitif lah. Seimbang dengan Malaysia. Seimbang dengan, bisa saja Malaysia kalah, bisa menang, bisa juga seri saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Kita semua sudah membahas apa saja yang kita bicarakan saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!